Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang awal karir yang sukses. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Iqbal, Saifullah, dan Farhan Zain. Oke, langsung saja. Awal karir adalah tahapan awal seseorang memasuki dunia kerja profesional setelah menyelesaikan pendidikan. Pada fase ini, seseorang mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami tanggung jawab, serta membentuk reputasi dan kepribadian profesionalnya. Awal karir seringkali menjadi masa pencarian jati diri profesional, karena disinilah seseorang mulai mengetahui apa bidang yang paling cocok untuknya, bagaimana bekerja dengan orang lain, dan bagaimana cara mencapai kesuksesan dengan kemampuannya sendiri. Tahap awal ini sangat penting, karena apa yang dilakukan di awal karir akan menjadi pondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya ada arti penting awal karir. Awal karir bukan sekadar mendapat pekerjaan pertama, tetapi juga menentukan arah perjalanan karir ke depan, melatih disiplin, tanggung jawab, dan etika profesional. Menjadi masa pembentukan karakter kerja dan kebiasaan positif. Misalnya, jika di awal karir seseorang terbiasa disiplin, bekerja dengan hati, dan selalu belajar hal baru, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga ke jenjang karir yang lebih tinggi. Untuk materi yang selanjutnya ada tantangan yang sering dihadapi di awal karir. Masuk ke dunia kerja bukan hal mudah. Ada beberapa tantangan yang sering membuat orang baru merasa kesulitan, antara lain. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Banyak pekerja baru merasa gugup karena belum terbiasa dengan ritme kerja profesional. Mereka mungkin tahu teori, tapi belum tahu cara penerapannya di lapangan. Solusinya, jadikan setiap tugas sebagai kesempatan belajar. Jangan takut untuk bertanya atau meminta bimbingan dari senior. Kedua, penyesuaian dengan budaya kerja. Setiap perusahaan memiliki aturan, nilai, dan budaya yang berbeda. Solusinya, amati cara kerja orang lain, patuhi aturan, dan perlahan sesuaikan gaya kerja kamu. Ketiga, tekanan untuk berprestasi karyawan. Baru sering merasa harus tampil sempurna agar dihargai. Ini bisa menyebabkan stres. Solusinya, fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Yang penting, tunjukkan sikap mau belajar dan berkembang. Keempat, kebingungan menentukan arah karir. Tidak semua orang langsung tahu ingin menjadi apa di masa depan. Solusinya, coba berbagai jenis pekerjaan, perhatikan apa yang kamu sukai, dan cari mentor yang bisa memberi arahan. Dan yang terakhir, kurangnya soft skill. Banyak orang memiliki kemampuan teknis, hard skill, tetapi kurang kemampuan sosial dan emosional, seperti komunikasi, kerjasama, dan pengendalian diri. Solusinya latih kemampuan interpersonal, belajar berkomunikasi dengan sopan dan efektif. Selanjutnya yaitu strategi untuk memulai karir dengan sukses. Untuk bisa sukses di awal karir, diperlukan strategi dan sikap kerja yang tepat. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama, miliki mindset positif dan growth mindset. Mindset positif membuat kamu tahan terhadap tekanan. Seseorang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha dan pembelajaran. Contohnya, jika gagal, kamu tidak menyerah tapi belajar dari kesalahan. Dan jika dikritik, kamu tidak marah tapi jadikan itu bahan perbaikan. Orang yang punya mindset positif akan selalu berkembang dan lebih cepat dipercaya oleh atasan. Yang kedua, tingkatkan soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang mendukung kinerja. Berikut penjelasan beberapa soft skill penting. 1. Komunikasi efektif mampu menyampaikan ide dengan jelas, sopan, dan mudah dimengerti. Mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Contoh, saat rapat, kamu bisa menjelaskan ide tanpa memotong pembicaraan orang lain. 2. Kemampuan kerjasama yang teamwork. Dunia kerja adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Belajar menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah bersama. 3. Kemampuan adaptasi, adaptability. Dunia kerja cepat berubah, baik teknologi, target,
maupun sistem. Karyawan yang bisa menyesuaikan diri akan lebih mudah bertahan. 4. Pemecahan masalah problem solving. Karyawan yang bisa menemukan solusi kreatif akan lebih dihargai. Contoh, jika sistem rusak, jangan panik. Cari cara agar pekerjaan tetap bisa berjalan. 5. Manajemen waktu dan prioritas mampu mengatur jadwal agar semua pekerjaan terselesaikan tepat waktu. Hindari menunda pekerjaan. Lalu yang ketiga, angun reputasi dan etika kerja yang baik. Reputasi tidak dibangun dalam sehari, tetapi melalui sikap dan tindakan yang konsisten. Cara membangun reputasi baik datang tepat waktu dan disiplin. Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Jaga tutur kata dan sopan santun, jujur dan bisa dipercaya. Selesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Reputasi yang baik akan membuatmu lebih dipercaya dan dipromosikan di masa depan. Yang keempat, bangun jaringan, networking. Networking adalah hubungan profesional yang bisa membantu karir kamu berkembang. Kenapa penting? Banyak kesempatan kerja datang dari koneksi. Bisa mendapat mentor yang membimbing, menambah wawasan dan peluang belajar. Berikut cara membangun jaringan. 1. Aktif berinteraksi dengan rekan kerja. 2. Ikut kegiatan komunitas atau seminar profesional. 3. Gunakan platform seperti LinkedIn dengan profesional. 4. Jaga hubungan meskipun kamu sudah pindah tempat kerja. Selanjutnya poin, tetapkan tujuan karir yang jelas. Agar perjalanan karir tidak tersesat, tentukan tujuanmu sejak awal. Gunakan prinsip SMART. Spesifik, tujuan harus jelas. Measurable, bisa diukur kemajuannya. Achievable, dapat dicapai dengan kemampuanmu. Relevant, sesuai bidang dan minatmu. Time bound, punya batas waktu yang realistis. Contoh, dalam 3 tahun saya ingin menjadi supervisor dengan menguasai keterampilan manajerial dan komunikasi tim. F. Terus belajar, lifelong learning. Dunia kerja selalu berubah. Pekerjaan yang dibutuhkan sekarang bisa saja hilang di masa depan. Karena itu, penting untuk terus memperbarui kemampuan. Cara belajar berkelanjutan. Ikut pelatihan dan sertifikasi. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. Membaca buku, artikel, atau mengikuti kursus online. Minta umpan balik dari atasan dan rekan kerja. Orang yang berhenti belajar akan tertinggal, sedangkan orang yang terus belajar akan selalu dibutuhkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan umum di awal karir. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh karyawan baru. Itu ada 5 poin. Yang poin pertama itu hanya fokus pada gaji, yang artinya banyak orang baru kerja langsung mikir kayak aku mau gaji besar dulu deh. Padahal di tahap awal karir yang paling berharga justru pengalaman dan keterampilan. Disinilah tempat kita belajar, mengenal dunia profesional, dan membangun reputasi diri. Gaji itu penting, tapi percayalah, kemampuan dan kualitas diri akan membawa gaji yang lebih besar nantinya. Poin kedua ini, kurang inisiatif, yang artinya kadang kita cuma nunggu perintah dari atasan atau dari teman, kayak ngerjain yang disuruh aja. Padahal dunia kerja itu menghargai orang yang proaktif, yang berani ambil tanggung jawab, menawarkan ide, dan menunjukkan semangat belajar. Jadi jangan takut salah, yang penting kamu mau mencobanya. Dan poin ketiga itu tidak menjaga etika kerja. Hal sederhana seperti sering datang terlambat, bersikap negatif, atau suka ngomongin orang lain bisa bikin reputasi kamu jelek banget. Ingat ya teman-teman semuanya, dunia kerja itu kecil, nama baikmu bisa tersebar cepat. Jadi biasakan bersikap profesional dan positif sejak hari pertama. Terus yang poin keempat ini adalah cepat menyerah, yang artinya begitu dapat tugas sulit langsung panik dan pengen keluar. Padahal tantangan itu bagian dari proses pendewasaan karir. Setiap orang sukses pasti pernah gagal.
Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka belajar, bangkit, dan terus maju. Dan poin yang terakhir atau poin kelima itu adalah gak mau dikritik, yang artinya banyak yang tersinggung begitu dikasih masukan. Padahal kritik itu bahan bakar untuk berkembang. Jadi selama disampaikan dengan baik, kritik adalah cermin buat lihat apa yang bisa kita perbaiki. Jadi belajarlah menerima dan mengolah kritik dengan hati terbuka. Selanjutnya, kita sekarang membahas tentang gimana caranya biar awal karir kita bisa berjalan dengan sukses. Di sini ada 6 poin. Poin pertama ini adalah datang lebih awal dan pulang tepat waktu. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ini bukan soal jam kerja aja, tapi soal tanggung jawab dan kedisiplinan. Poin kedua itu adalah selalu siap belajar hal baru. Yang artinya apa? Yang artinya adalah jangan merasa udah tahu segalanya. Dunia kerja terus berubah dan yang mau belajar cepat akan tumbuh cepat juga. Terus poin ketiga itu adalah catat hal-hal penting dan pengalaman berharga. Yang artinya apa? Yang artinya adalah kadang pelajaran besar datang dari kejadian kecil di tempat kerja. Yang poin keempat itu ada jaga hubungan baik dengan semua orang, yang artinya koneksi yang baik akan jadi kekuatan besar di masa depan. Contohnya seperti teman kerja, atasan, bahkan office boy atau satpam sekalipun. Dan poin kelima itu gunakan media sosial dengan bijak, yang artinya perusahaan juga melihat kepribadian kita dari apa yang kita posting. Tunjukkan sisi profesionalmu bahkan di dunia digital. Dan poin terakhir adalah selalu tunjukkan sikap positif. Bahkan saat keadaan lagi sulit, tetaplah tenang, senyum, dan berfokus pada solusi. Energi positif itu menular dan orang di sekitarmu pasti akan menghargainya. Kesimpulannya, pada akhirnya teman-teman, awal karir yang sukses itu nggak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan pertama kamu, tapi oleh sikap, karakter, dan semangat belajar yang kamu bawa. Kesuksesan karir gak datang dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten, disiplin, jujur, bersemangat, dan mau belajar. Jadi, mulai hari ini, jalani karirmu dengan niat yang baik, dengan kerja keras, dengan keinginan untuk terus belajar, dan dengan komitmen untuk menjadi yang lebih baik setiap harinya. Karena ingat, awal karir adalah titik awal menuju masa depan profesional yang gemilang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.